Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrizal Effendi selaku owner kerajinan tangan Minang toko Indojalito Showroom ya, yang bertempatan di Jorong Baru, Nagari Pandai Sike, Kecamatan Sepulukoto. Di sini kita mengolah seperti yang kita semua tahu, songket Pandai Sike sudah cukup terkenal ya, nasional maupun internasional. Nah, kita di sini tidak hanya menyediakan songket sebagai produk pakaian, kita juga mengaplikasikan menjadi turunan songket lah, seperti tas, klat dan lain-lain. Untuk pengolahan dari songket tersebut, kita pun sudah punya rumah industri sendiri. Nah, kita mempunyai beberapa tenaga kerja atau karyawan lah disebut. Berapa bang? Berapa tenaga kerjanya? Kalau sekarang nggak menentu, kadang 3, kadang 6, tergantung. Kalau lagi banyak libur kuliah, ya rata-rata anak sekolah atau kuliah lah. Banyak yang bantu bikin. Kalau lagi kuliah ya agak sepi gitu. Jadi udah berapa lama bang usahanya? Kalau usaha showroomnya baru setahun kesini semenjak usai COVID lah. Kalau untuk pembuatan udah cukup lama, udah belasan tahun lah. Tapi yang baru mempunyai khusus rumah industri baru semenjak 5 tahun kesini. Berarti sebelum di warung ini berarti udah ada. Udah ada. Ya. Biasanya mensuplai ke toko-toko, order lah, nerima tempahan, terima upah pembuatan. Ada yang bahannya dari orang toko, ada yang kita yang menyediakan bahannya. Latar belakang kenapa bang mau bikin usaha gitu bang? Tentang songket gitu. Untuk kenapa saya berminat Apakah dengan untuk sebagai penerus juga gitu bang? ya, Untuk meneruskan budaya. ya di sini yang terutama kepentingan utama sekali kepentingan untuk cari uang. Yang kedua, warisan pun ada dari orang yang saudara atau kakek yang sudah terdahulu, ya, yang sudah mendirikan ini, ya ibaratnya penerusnya lah. Nah, penerus untuk melestari, selain berbisnis atau mencari uang di sini, tentu kita melestarikan budaya pembuatan produk tradisional lah gitu. Nah, produk untuk pakaian Minang khususnya. Okay. Nah rata-rata per bulannya berapa bang rata-rata omsetnya? Ya kalau omset sekarang ini kurang begitu menentu. Oh, kadang bisa mencapai 30, kadang malah 2 kali lipatnya, tergantung musimnya. Kalau musim libur bisa 2 kali lipat, 3 kali lipatnya per bulan. Nah, bisa mendekati 100 juta. Cuman kalau sekarang musim sepi ya, nggak libur, ya kalau untuk rata-rata 1 juta sehari atau 30 juta sebulan tetap dapat. Pernah rugi ya bang? Kan ini udah menjalankan usahanya di warung ini 1 tahun, sebelumnya udah 5 tahun. Pernah nggak menghadapi kayak masalah-masalah sulit atau kerugian gitu? Kalau untuk namanya juga kita merancang ya, kalau masalah untung ya sering, tapi kita juga nggak menghindari masalah rugi. Rugi sering, kadang kita salah desain, terjadi salah hitungan produk, atau terjadi dari customer pembatalan pemesanan, sudah dikasih uang muka, tahu-taunya batal, nggak jadi, nah, dengan alasan tertentu. Itu sering terjadi. Namanya juga kita menerima pesanan beda lah dari pesanan umum, bukan pesanan barang massal jatuhnya.
Eh, Kalau untuk pemasaran pertama yang menawarkan kayak outlet Datang ke toko langsung. dulu, ke gerai-gerai dulu, Ah, cari-cari order dulu. Kalau disetujui bikin contoh dulu, semacam apa namanya tuh, presentasi lah kecil-kecilan. ah. Dibikin produk, dipresentasikan dulu ke toko-toko. Kalau dia setuju anggarannya, baru dibuat produknya. Hmm. Sekarang udah ada nggak bang langganannya gitu? Kalau langganan, ya kalau untuk skala daerah, hampir sesumbar lah pelaku usaha bisnis yang berkaitan songket memberikan orderan kepada kami. Termasuk juga usaha songket yang berada di Jakarta juga yang berkaitan dengan produk Minang juga order ke rumah industri kami di Pandai Sike. Udah sampai mana nih bang produknya bang? Cepat terjangnya udah sampai sejauh mana pemasarannya? Apakah udah ada yang luar negeri gitu misalnya? Ya kalau kalau masalah pemesanan, yang utama ya pastinya di dalam daerah dulu, lingkungan Minang Sumbar, karena itu kan kebutuhan Sumbar. Tapi bukan berarti jangkauan nasionalnya nggak ada, cuman nggak sebanyak di dalam daerah. Sampai ke luar negeri beberapa pun ada. Cuman pengiriman ya kalau untung ya dapatlah beberapa kali dalam sebulan gitu. Terus biasanya tuh pasarnya tuh umur-umur seberapa tuh? Apakah anak muda juga Nah, atau ibu-ibu? rata-rata pasaran kita, oh, karena songket dipakai untuk rata-rata umuran ibu-ibu yang udah berkeluarga rata-rata. Kalau yang muda, yang milenial paling pengantin baru. Hmm, oke, oke. Ada kesulitan tersendiri nggak bang dalam membuat? Atau justru kesulitannya itu dalam pemasaran? Ya. Sebenarnya setiap usaha kesulitan pasti ada dalam, terutama dalam pemasaran. Ya makanya untuk saat ini kita jangan kalah berpacu sama Dari luar orang. orang yang sudah menempuh cara pasar digital atau pasar yang memakai aplikasi atau eh, cara sistem Modern. ya modern lah era sekarang. Ya tentu kita pasti nggak mau ketinggalan. Betul, betul, betul. Nah, jadi kan tadi dari Unan nih menawarkan pembuatan aplikasi ini untuk usaha bang. Jadi tanggapannya gimana bang? Jadi sama harapannya sekalian Ya, gitu bang. Dengan aplikasi ini nanti yang ya. gimana gitu. Ya harapan saya di sini, eh, semoga ada jalan terobosan digital seperti aplikasi atau koneksi lain yang bisa menghubungi atau yang bisa membuat produk saya dikenali lebih luas lagi untuk meningkatkan pendapatan kami dan pendapatan masyarakat kami di sini selaku pengrajin.